Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu pada pembelajaran kimia. Pada pertemuan yang lalu, saya telah menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi unsur dalam suatu senyawa. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi tentang cara menentukan suatu reaksi tergolong reaksi redoks atau bukan redoks. Dan selanjutnya nanti saya juga akan menjelaskan reaksi redoks tersebut, mana zat yang bertindak sebagai reduktor dan zat yang bertindak sebagai oksidator. Seperti kita ketahui bahwa suatu reaksi tergolong reaksi redoks jika dalam reaksi tersebut ada zat yang mengalami reduksi atau mengalami penurunan bilangan oksidasi dan ada zat yang mengalami oksidasi atau peningkatan bilangan oksidasi. Sedangkan apabila zat yang menyebabkan zat lain mengalami oksidasi atau zat pengoksidasi itu disebut oksidator. Jadi oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Sedangkan zat yang menyebabkan zat lain mengalami reduksi atau zat pereduksi disebut reduktor. Jadi reduktor merupakan zat yang mengalami oksidasi. Sekarang kita lihat contoh yang pertama. Jadi pertanyaannya, periksalah apakah reaksi tersebut tergolong reaksi redoks atau bukan redoks. Kemudian tentukan zat mana yang bertindak sebagai oksidator dan zat yang bertindak sebagai reduktor. Tentunya untuk menyelesaikan pertanyaan ini, kita harus mengingat kembali tentang aturan-aturan penentuan bilangan oksidasi unsur-unsur. Jadi, untuk menentukan apakah reaksi ini termasuk redoks atau bukan, kita harus menentukan bilangan oksidasi setiap unsur yang terlibat dalam reaksi tersebut. Sekarang kita lihat reaksi yang pertama, CuO tambah CO menghasilkan Cu tambah CO2. Pertama kita lihat CuO. Bilangan oksidasi oksigen menurut aturan biasanya min 2. Min 2. Nah, kan oksigen min 2, untuk menetralkan senyawa ini agar bilangan oksidasinya menjadi 0, maka Cu harus positif 2. Nah, sekarang kita lihat CO. Di sini oksigen min 2. Nah, berarti C-nya positif 2. Nah, berikutnya Cu. Nah, ini Cu tembaga. Nah, berarti ini unsur bebas. Karena dia unsur bebas, sesuai dengan aturan, maka Cu di sini bilangan oksidasinya adalah 0. Selanjutnya CO2, oksigen min 2. Nah, karena di sini oksigen min 2, berarti jumlahnya sekarang sudah menjadi
min 4. Supaya menjadi 0, maka C-nya harus positif 4. Nah, sekarang kita lihat mana zat yang mengalami perubahan bilang oksidasi. Cu awalnya positif 2. Kemudian dia berubah menjadi 0. Berarti Cu di sini bilangan oksidasinya turun. Berarti Cu di sini adalah mengalami reduksi. Nah, sedangkan C dari positif 2 menjadi positif 4. Di sini C bilangan oksidasinya naik. Ya, dari positif 2 menjadi positif 4. Berarti dia mengalami oksidasi. Nah, jadi karena secara keseluruhan reaksi ini terjadi, ada zat yang mengalami reduksi, juga ada zat yang mengalami oksidasi, berarti reaksi ini disebut reaksi atau tergolong reaksi redoks. Sekarang kita lihat mana zat yang bertindak sebagai oksidator, mana zat yang bertindak sebagai reduktor. Seperti penjelasan saya tadi, zat yang bertindak sebagai oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Jadi zat yang bertindak sebagai oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Berarti adalah CuO. Sedangkan zat yang bertindak sebagai reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Berarti CO. Sekarang kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Pertanyaan yang sama. Tentukan atau periksalah apakah reaksi berikut tergolong reaksi redoks atau bukan. Tentukan oksidator dan reduktor. Reaksinya KClO3 tambah 3S menghasilkan KCl tambah 3SO2. Perlu kita ketahui bahwa koefisien reaksi tidak mempengaruhi bilangan oksidasi. Jadi koefisiennya boleh kita abaikan. Kita lihat satu persatu. Di sini oksigen min 2. Jadi oksigen bilangan oksidasinya min 2. Berarti secara keseluruhan oksigen ini bilangan oksidasinya min 6. Nah, kita lihat kalium. Dalam aturannya kalium berada di golongan 1A, berarti bilangan oksidasinya positif 1. Supaya bilangan oksidasinya senyawa ini menjadi 0, min 6 tambah 1 berarti min 5. Berarti Cl-nya positif 5. Sekarang S. S unsur bebas berarti nilainya atau bilangan oksidasinya 0. KCl, kalium golongan 1A berarti positif 1. Kemudian Cl supaya 0 berarti Cl min 1. SO2, oksigen min 2 berarti oksigen sekarang sudah min 4. Berarti supaya 0 berarti S harus positif 4. Kita lihat perubahannya, mana zat yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Kalium tetap ya, kalium positif 1, positif 1, Cl. Nah, di sini Cl positif dari positif 5
menjadi -1. Berarti Cl bilangan oksidasinya turun. Berarti Cl mengalami reduksi. Sedangkan belerang dari 0 menjadi positif 4. Berarti di sini belerang bilangan oksidasinya naik. Berarti belerang mengalami oksidasi. Nah, karena di sini reaksinya ada saat mengalami reduksi, ada saat mengalami oksidasi. Berarti secara keseluruhan reaksi ini juga termasuk atau tergolong reaksi redox. Nah, sekarang kita lihat mana zat yang bertindak sebagai oksidator, mana zat yang bertindak sebagai reduktor. Zat yang bertindak oksidator tentunya yang mengalami reduksi. Berarti yang bertindak sebagai oksidator yang mengalami reduksi yaitu KClO3. Sedangkan yang bertindak sebagai reduktor berarti yang mengalami oksidasi yaitu belerang atau es. Karena kita lihat contoh yang ketiga. Pertanyaan yang sama, periksalah apakah reaksi berikut tergolong reaksi redox atau bukan redox. Dan tentukan pula zat yang bertindak sebagai oksidator dan reduktor. Kita lihat CaCO3 menghasilkan CaO tambah CO2. Di sini CaCO3 oksigen bilangan oksidasinya -2. Berarti secara keseluruhan oksigen ini bilangan oksidasinya -6. Sedangkan Ca seperti kita ketahui dalam aturan Ca itu berada di golongan 2A dalam tabel periodik. Berarti kalau dia golongan 2A berarti bilangan oksidasinya positif 2. Jadi kalau kita jumlahkan -6 tambah 2 -4 supaya jadi 0, C-nya positif 4. Sekarang CaO oksigen -2 supaya 0 berarti Ca positif 2. CO2 oksigen -2 berarti oksigen sudah -4 jumlahnya. Nah, berarti supaya jadi 0 berarti Ca harus positif 4. Kalau kita perhatikan di sini Ca-nya positif 2, kemudian setelah bereaksi positif 2, C-nya positif 4, setelah bereaksi positif 4, pasti juga sama positif -2, -2. Berarti di sini tidak ada terjadi perubahan bilangan oksidasi. Berarti reaksi ini tidak ada terjadi perubahan bilangan oksidasi. Berarti reaksi ini reaksi bukan redox. Karena reaksi ini bukan redox, berarti tidak perlu kita cari oksidator dan reduktor. Saya kira cukup sekian penjelasan saya. Mudah-mudahan kalian dapat memahami. Silahkan dikerja tugasnya. Mudah-mudahan kalian dapat melaksanakan tugas ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.